Oke, setelah kita ngebahas nih mengenai para Rikudo beralih ke Jubi dan juga Gedomazo, tentu kemarin kita juga menyinggung sedikit soal bunga dari pohon Shinju itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah pohon yang dianggap sebagai pohon dewa dalam dunia shinobi ini. Dan seperti yang kita tahu pula nih, jika pohon Shinju ini tumbuh dengan menyerap energi alam atau semacam energi kehidupan. Dan bahkan para pasukan Zetsu Putih yang jumlahnya ribuan saat di Perang Dunia Shinobi keempat dahulu itu dihasilkan dari pohon Shinju yang satu ini. Nah, ini akan menarik nih, sekaligus akan kita bongkar sebenarnya bersumber dari apa sih Shinju itu sendiri, dan kenapa dahulu pohon itu memiliki buah yang berpola seperti Rinnegan. Oke, kita mulai ceritanya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Shinju, Otsutsuki, dan kisah kelam di balik pohon dewa itu sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Oke, jika ngomongin tentang bangsa langit Otsutsuki ini memang tidak akan ada habisnya. Mereka sudah hidup ribuan tahun lamanya, namun sampai saat ini baru secuil fakta yang diketahui dari mereka itu. Nah, ada satu yang sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri besar adalah kebenaran dari pohon dewa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Shinju itu sendiri. Nah, dari mana sebenarnya pohon yang satu ini, dan apakah benar jika pohon Shinju yang jatuh ke bumi di masa lalu yang kemudian dijaga oleh Kaguya dahulu itu ditamankan oleh God Otsutsuki atau mungkin Otsutsuki lain? Nah, siapa lagi nih sosok God Otsutsuki ini? Jika memang benar ya ada sosok yang dijuluki sebagai God Otsutsuki, kenapa sampai sekarang sama sekali belum ada informasi apapun mengenai sosok yang satu ini? Yang kita tahu sampai sekarang sosok ini hanya sekilas saja diperlihatkan saat kemarin Isshiki meninggal kala itu, dan ada di pernyataan tentang God. Nah, mari kita mencari jawaban nih dari banyak misteri mengenai Otsutsuki sendiri, pohon Shinju, serta God Otsutsuki itu, dan dengan berteori sedikit dan mengumpulkan fakta-fakta yang telah kita kumpulkan kemarin-kemarin. Karena ini akan banyak berisikan teori dan juga spekulasi, jadi jika menurut kalian ada yang tidak masuk akal, silahkan kalian perbaiki atau tambahkan pendapat kalian pada kolom komentar, oke? Admin akan selalu terbuka dengan informasi serta pemikiran-pemikiran baru dari kalian. Nah, mari kita breakdown misteri yang satu persatu. Bagaimana asal mula dari pohon Shinju ini yang dijaga oleh Kaguya? Nah, jawabannya yang pasti untuk misteri yang satu ini adalah pohon Shinju itu bukanlah Kaguya yang menanam ataupun membawanya ke bumi. Karena pohon Shinju yang dijaga oleh Kaguya itu sendiri sudah ada ribuan tahun lalu, bahkan sebelum kedatangan Kaguya ataupun Isshiki ke bumi. Nah, hal itu juga dibenarkan oleh Aino. Jika kalian lupa nih, Aino itu adalah pengawal dari Kaguya di era Tenji, dan kita tahu bahwa setelah Kaguya sampai ke bumi itu dan diamankan atas perintah dari Kaisar Tenji itu sendiri, dia mengatakan seperti ini: entah dari mana munculnya, beberapa ribu tahun yang lalu pohon itu sudah tumbuh dengan besar di hadapan kami. Dengan adanya penjelasan Aino yang mengatakan jika pohon itu sudah ada ribuan tahun lalu dan juga sudah tumbuh besar itu, maka jelas nih tidak masuk akal jika Kaguya atau Isshiki lah yang menanamkannya. Dulu kita juga berpikiran seperti itu, jika Kaguya kemungkinanlah yang menanamnya, tapi di era Boruto ini sedikit demi sedikit kebenaran itu sudah mulai terungkap. Nah loh, jadi siapa nih pemilik dari pohon Shinju di era Kaguya itu? Nah, ada dua jawaban yang bisa dipertimbangkan kebenaran dari pernyataan ini. Yang pertama adalah pohon ini ditanam oleh sepasang Otsutsuki yang telah lebih dulu turun ke bumi sebelum Kaguya dan Isshiki. Jika kalian masih ingat momen saat Sasuke masuk ke dalam dimensi milik Isshiki dahulu itu, ada satu sisi tebing yang melambangkan ukiran 3 pasang bentuk tanduk dari Otsutsuki, bukan? Dan kiri dari ketiga pasangan ukiran tanduk Otsutsuki itu ada satu pasangan ukiran tanduk yang dicoret-coret. Nah, bisa jadi itu adalah ukiran tanduk dari pasangan Otsutsuki yang lebih dulu turun ke bumi sebelum Isshiki atau Kaguya. Dan kalian juga tahu kan jika Isshiki itu memiliki jubinya sendiri, di mana jubi itu sudah jelas jubi yang berbeda dengan jubi milik Kaguya di era shinobi masa lalu. Nah, ini ada kemungkinan jika Isshiki pada akhirnya menyadari jika bumi itu sudah ada pohon dewa lebih awal. Karena itulah dia menyegel dan menyembunyikan jubi miliknya sendiri. Karena kita juga sudah tahu kan konsep dari jubi itu seperti apa dan pohon dewa di chapter-chapter kemarin itu. Dan di sisi lain nih, Kaguya pun juga sadar kalau pohon itu sudah tumbuh besar dan saat setelah kedatangannya di bumi. Nah, jadi kemungkinan besar nih jika Shinju itu di awal kedatangan Kaguya itu pun adalah milik dari satu pasang Otsutsuki yang dicoret-coret dalam dimensi Isshiki itu. Nah, jadi pertanyaan sekarang tentu siapa nih Otsutsuki yang lebih awal datang ke bumi ini? Oke, di antara kalian pasti ada yang beranggapan jika salah satu di Otsutsuki itu adalah Urashiki, bukan?
Nah, ini memang gak ada salahnya juga sih kalau kita menebak-nebak mengenai sosok Otsutsuki pendahulu Kaguya dan Ishiki itu, karena memang sampai sekarang pun kebenaran dari itu semua masih disimpan rapat-rapat oleh sang author. Ditambah lagi nih, sosok Urashiki ini juga masih penuh dengan misteri, dan kita tahu nih bahwa Urashiki ini adalah salah satu cerita yang belum pernah ditampilkan di chapternya, dan ini tentu sama dengan Jogan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika setiap Otsutsuki itu memiliki pasangannya masing-masing, dan sudah jelas jika Urashiki ini harusnya juga memiliki pasangannya kan. Jadi nih, jika memang benar Urashiki berserta pasangannya yang turun ke bumi lebih dahulu daripada Kaguya serta Ishiki, kemudian menanamkan pohon Shinju itu, maka bisa jadi nih, jika pasangan itulah yang dikorbankan oleh Urashiki untuk menjadi santapan serta memberikan nutrisi kepada Jubi. Setelah itu Urashiki kembali ke planet asalnya, namun dia selalu mengawasi perkembangan dari pohon Shinju yang ditanamnya itu, karena seperti yang kita tahu pula bahwa Urashiki ini karakternya memang suka mengawasi banyak hal, dan dia tahu daripada Momoshiki dan Kinshiki, dia lebih mengetahui tentang cerita-cerita dunia shinobi bahkan Biju sekalipun. Nah, dari fakta yang makin memperkuat jika Urashiki adalah sosok Otsutsuki yang pertama datang ke bumi adalah dimana pengetahuan yang luas mengenai Kaguya, Biju serta bumi itu sendiri. Nah, dari mana nih Ishiki mengetahui hal semua itu jika bukan karena dialah Otsutsuki pertama yang turun ke bumi? Who knows? Oke, mari kita masuk jawaban kedua nih, menganalisis mengenai sosok pemilik dari pohon Shinju di era Kaguya. Nah, di awal pembahasan tadi juga sudah kita singgung nih mengenai God Otsutsuki kan? Nah, jadi nih untuk jawaban kedua ini adalah God Otsutsuki lah yang menanam pohon Shinju yang dirawat oleh Kaguya di masa lalu itu. Kembali ke masa lalu nih, dimana saat pertarungan Kaguya melawan Naruto dan Sasuke di dimensi Kaguya itu, kita diperlihatkan dengan sebuah patung di sana yang sangat besar, dan juga sosoknya mirip dengan Otsutsuki dengan ciri khas tanduknya itu. Bisa jadi jika itulah sosok dari Raja Otsutsuki atau God Otsutsuki yang sesungguhnya, atau mungkin itu memang pasangan dari Urashiki, karena simpang siur sih beritanya sampai saat ini, dan itu memang belum terkonfirmasi. Karena bukan tanpa alasan jika Kaguya sampai mengabadikannya kalau bukan patung tersebut adalah patung dari orang penting, yang bukan tidak mungkin pula jika itu adalah patung dari God Otsutsuki sendiri. Ya, walaupun pertanyaan ini juga belum tentu benar, namun dapat dipastikan jika patung itu bukanlah patung dari Kaguya. Lalu kita pasti juga berpikir jika itu patung dari Kaguya kan? Nah, jika kita kembali ke cerita asal Kaguya berdasarkan mitologi Jepangnya sendiri, Kaguya adalah sosok putri yang berasal dari bulan yang dikirim ke bumi oleh ayahnya, yang sudah tentu jika ayahnya adalah seorang raja. Dia dikirim ke bumi karena pada saat itu tengah terjadi peperangan besar di kerajaan bulan. Dan selama putri Kaguya itu di bumi, ayahnya selalu mengirimkan Kaguya itu sebuah emas untuk keberlangsungan hidupnya selama di bumi. Nah, ini kita kembali ke cerita Kaguya lagi nih di masa era shinobi. Jika Kaguya di serial Naruto ini memang diadaptasi dari mitologi Jepang dari putri Kaguya itu sendiri, maka akan sangat relate jika cerita-cerita dari Kaguya di serial Naruto itu gini. Kaguya yang turun ke bumi waktu itu memanglah atas kehendak dari ayahnya, atau bisa kita bilang jika dialah God Otsutsuki. Ini maybe yes dan maybe no. Nah, selama di bumi seperti yang kita tahu pula dan kita ingat saat itu, Kaguya ini selalu saja memandangi langit dengan raut muka yang sedih atau cemas kan? Nah, ini mungkin saja dia saat itu sedang mengkhawatirkan keluarganya yang berada di bulan saat itu, karena jika berdasarkan cerita mitologinya sendiri, di kerajaan bulan sedang terjadi sebuah peperangan besar, dan pohon Shinju yang dijaga Kaguya itu sendiri adalah hadiah yang diberikan oleh ayah Kaguya atau God Otsutsuki, atau mungkin nih untuk menjamin keberlangsungan hidupnya selama dia berada di bumi itu. Nah, dari dua patung yang berada di dimensi es dan lava Kaguya itu adalah sosok dari raja atau ratu dari Otsutsuki yang mungkin yang mana mereka juga merupakan orang tua dari Kaguya itu sendiri. Menurut kalian ini masuk akal nggak sih cerita dari Kaguya ini sebenarnya seperti itu? Tapi pasti bakalan banyak yang nanya gini, loh Min, bukannya Kaguya itu cuma Otsutsuki kelas bawah ya? Gimana ceritanya dia bisa jadi putri? Nah, memang sih Kaguya hanyalah Otsutsuki kelas bawah atau bukan Otsutsuki utama jika menurut perkataan trio Urashiki, Momoshiki, dan Kinshiki itu, dan melalui penjelasan Amado sepertinya. Namun perlu diingat nih, jika berdasarkan cerita mitologinya, di kerajaan bulan itu sedang terjadi sebuah peperangan. Nah, berarti nih mungkin saja itulah yang terjadi dengan kerajaan dari para Otsutsuki itu berasal. Terjadi peperangan karena adanya pihak yang berusaha mengkudeta raja yang memimpin pada saat itu, yang mana itu adalah orang tua dari Kaguya sendiri, karena mungkin kalah dalam perebutan kekuasaan itu. Pada akhirnya keluarga Kaguya tidak lagi diakui sebagai bangsawan dari keluarga Otsutsuki, dan ini dikucilkan sampai akhirnya hanya menjadi Otsutsuki kelas bawah. Nah, ini masuk akal nggak? Ya, memang itu tadi hanyalah spekulasi dari kita saja nih. Jadi kalian punya teori yang lebih masuk akal pula, langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan satu hal yang penting nih, saat kedatangan Otsutsuki Kaguya ke bumi di dalam kekaisaran Tenji, kalian ingat nggak? Kaguya itu sepertinya bukanlah Otsutsuki yang jahat. Dia sangat introvert dan sepertinya dia sangat baik-baik saja sampai akhirnya ketemu dengan Tenji dan hidupnya berubah ketika ada peperangan.
Oh ya, kita mau ngasih sedikit tambahan nih. Di masa lalu ketika pohon Shinju itu bangkit, kalian ingat nggak satu yang menarik? Nah, pohon Shinju itu sepertinya bangkit dan sepertinya memiliki pola tanda-tanda Tomoe Rinnegan. Nah, apakah semua pohon Shinju seperti itu atau hanya di era shinobi masa lalu di saat perang shinobi keempat? Kalian ada pendapat nggak soal hal ini? Nah, ini memang menarik sih cerita tentang Otsutsuki Kaguya itu sendiri dan peradaban tentang pohon Shinju. Nah, kalau kalian siap untuk berdiskusi mengenai teori-teori liar dan juga saran-saran kalian, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, oke? Gimana menurut pendapat kalian? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai Shinju Otsutsuki dan mengerikannya bunga Shinju yang berpola Rinnegan itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.